Pagi, perkenalkan nama saya Algi Berkat, NIM ADE 11804, program studi PJKR, Fakultas FKIP Universitas Palangkaraya. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelas 4 komponen kebugaran jasmani, yaitu yang pertama daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan jantung dan paru-paru adalah suatu kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang cukup tanpa mengalami kelelahan yang terlalu berlebihan. Kemudian setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut, masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Yang dimaksud dengan daya tahan jantung dan paru-paru adalah kemampuan jantung untuk kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas. Ya, langsung saja di sini saya akan mengambil 2 contoh gerakan, yaitu yang pertama pemanasan dengan lari 5-10 menit. Terus yang kedua jalan cepat selama 5-7 menit. Ya, langsung saja saksikan videonya. Dulu. Ya, demikian contoh tadi. Kemudian saya lanjut yang kedua, yaitu kekuatan. Kekuatan yaitu kemampuan otot seorang terhadap suatu beban yang telah dirasakan. Beban tersebut berasal dari internal maupun eksternal. Beban internal seperti berat badan, beban eksternal seperti mengangkat atau mendorong suatu benda. Ya, langsung saja di sini saya akan mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama push up. Cara melakukan gerak push up adalah yang pertama, tidur telungkup, badan lurus dengan kaki dirapatkan serta ujung kaki bertumpu pada lantai. Yang kedua, telapak tangan menapak lantai di samping dada, jari-jari menghadap ke depan, siku ditekuk untuk berdiri. Yang ketiga, angkat badan ke atas sehingga tangan, kepala, dan kaki berada dalam satu garis. Yang keempat, badan diluruskan kembali dengan cara menekuk lengan, sementara posisi kepala, badan dan kaki tetap lurus tidak menyentuh lantai. Ketika menurunkan tubuh bersamaan membuat napas, langsung saja berulang-ulang sampai masa tidak kuat. Lakukan secara berulang-ulang dengan sesuai kemampuan. Terus yang kedua saya mengambil contoh, yaitu back up. Cara melakukan back up yaitu tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, kedua jari-jari tangan saling memegang dan diletakkan di belakang kepala. Angkat badan ke atas sampai posisi dada dan perut tidak lagi menyentuh lantai. Badan diturunkan kembali ke sikap awal. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang selama 30 detik. Ya, langsung saja saksikan praktek videonya. Ya, C 2 3 4 C 2 3 4 5. Ya, langsung saja lanjut yang ketiga, yaitu daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kesanggupan otot dalam mengatasi beban atau suatu rintangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya seperti kita melakukan aktivitas fisik atau latihan berupa lari dengan jarak jauh. Otot-otot kaki tidak mengalami cedera dan pelatihan ketika seorang melaksanakan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Ya, di sini saya akan mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama, misalkan seorang mengangkat beban dumbbell dengan berat 8-10 kg selama beberapa menit tanpa henti.
maka bisa dikatakan seorang tersebut memiliki daya tahan otot. Yang kedua yaitu angkat besi, yaitu seorang tersebut memiliki kekuatan otot yang baik. Selain itu juga bisa dengan melakukan gerakan latihan rek, melatih otot-otot selama beberapa menit. Ya, langsung saja saya akan mencontohkan gerakannya atau melakukan praktek. C, Yang terakhir yaitu yang keempat, kelenturan. Kelenturan atau flexibility sering diartikan oleh masyarakat umum sebagai kemampuan seorang untuk menggerakkan tubuh dengan seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot-otot di sekitar pendirian. Dikarenakan kelenturan berpangkal pada luas gerak bagian tubuh di sekitar persendian tertentu. Yaitu di sini ada dua contoh saya ambil. Yang pertama, trepos. Ya, langsung saja saya jelaskan. Dengan cara berdirilah di atas matras dengan posisi kedua kaki Anda rapat, kemudian angkat kaki kanan dan tekuk hingga telapak kaki kanan menempel di bagian dalam paha kiri seperti membentuk angka 4. Yang ketiga, angkat kedua tangan lalu tungkupkan di depan dada. Cara yang keempat, tahap posisi tripos ini adalah kurang lebih 15 detik. Kemudian lakukan gerakan ini sambil mengukur napas. Ya, contoh gerakan yang kedua yaitu hip floor atau squat stretch. Memiliki fungsi untuk memegang otot-otot, diantaranya otot pinggul. Ya, cara melakukannya: yang pertama, berlutut di lantai, kemudian tekuk kedua lutut hingga tulang kering menyentuh di atas lantai. Yang kedua, posisikan kaki kanan atau kaki kiri sehingga posisi lutut menekuk 90 derajat. Hingga jejakkan telapak kaki kanan sejajar di bawah lutut kanan. Yang keempat, kaki kiri masa menekuk posisi datar di atas lantai sejajar dengan kaki kanan. Yang kelima, letakkan kedua tangan di pinggang atau di atas lutut kanan. Yang keenam, tekan pinggul ke depan, bersandar untuk peregangan sambil menjaga agar tubuh atas tetap tegak. Yang ke-8, posisi ini selama 30 detik. Yang terakhir, lepaskan kemudian ulangi gerakan tersebut berapa kali. Ya, langsung saja saya praktekkan gerakannya. Ya, demikian video saya tadi. Kurang dan lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih.